Jika tidak ada kekuatan politik besar yang akan menghalangi Kejaksaan Agung melaksanakan upaya penegakan hukum, maka Erick Thohir, Menteri BUMN, kemungkinan salah satu target yang akan disidik oleh Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi yang mega yang terjadi di perusahaan plat merah Patra Niaga Pertamina. Bagaimana kita menimbang kemungkinan bahwa Erick Thohir adalah target yang akan disasar oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan mega korupsi yang terjadi di perusahaan Patra Niaga Pertamina. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok Erick Thohir tentu saja kita tahu adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, dan kesuksesan seorang Erick Thohir itu membuat dirinya adalah seorang pengusaha yang memiliki kelebihan-kelebihan. Paling tidak, ia adalah sosok pengusaha yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya, ia bukan seorang pejabat publik yang akan terindikasi seperti pejabat publik kebanyakan yang justru menggerogoti keuangan negara, atau ia bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan pribadi, keluarga, bahkan kelompoknya. Sosok Erick Thohir adalah sekali lagi orang yang sudah selesai dengan dirinya. Bahkan ia seringkali menjadi pengusaha yang terdepan dalam karya-karya sosial dan keagamaan yang justru itu dilakukan sebagai bagian dari amal ia sebagai seorang penganut agama yang taat. Karena itu, dugaan bahwa ia akan melacurkan dirinya dan jabatan publiknya itu tidak pernah berhembus, dan apa yang dirumorkan itu seolah-olah tidak benar adanya. Namun teman-teman, apa yang kemudian muncul dalam percakapan ruang publik kita untuk melihat apakah memang Erick Thohir adalah orang yang berada di belakang dari kekisruhan karena terbongkarnya mega korupsi yang terjadi di dalam perusahaan Patra Niaga Pertamina, yang sampai bahkan nilai korupsinya 1 kuadriliun. Itu tidak main-main, sebuah nilai yang fantastis yang telah bertahun-tahun lamanya korupsi itu dibiarkan atau bahkan tidak diketahui dan sengaja ditutupi, bahkan tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Inilah yang kemudian membuat kita semua tahu bahwa ternyata di dalam tubuh perusahaan-perusahaan negara plat merah ada mafia-mafia yang sengaja bermain di dalamnya, bahkan menggunakan perangkat-perangkat yang sangat luar biasa untuk mengamankan dan bahkan membuat apa yang mereka lakukan sebagai kejahatan itu tidak dapat terendus, dan karena itu mereka terbebas dari sangkaan-sangkaan selama bertahun-tahun lamanya. Inilah yang kemudian teman-teman membuat kita semua prihatin bahwa ternyata ada pencurian-pencurian terhadap harta kekayaan negara, bahkan kekayaan negara yang hanya lari pada segelintir orang atau pada keluarga-keluarga tertentu. Kita sulit membayangkan bagaimana Indonesia bisa makmur dan rakyat menikmati kekayaan negara kalau ternyata apa yang sedang terjadi itu sebetulnya kekayaan negara itu lari pada kelompok-kelompok tertentu, pada keluarga-keluarga tertentu, dan pada orang-orang tertentu. Disinilah teman-teman kita kembali ke diskusi kita tentang terbongkarnya kasus mega korupsi yang ada di perusahaan Patra Niaga Pertamina. Kita melihat bagaimana pahlawan yang sebenarnya adalah Kejaksaan Agung
yang telah membongkar ini, bahkan membuka tabir yang selama ini gelap dan tidak diketahui. Dan kita mendapatkan data. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang sebetulnya dianggap sebagai aktor yang kemudian mendiamkan hal ini? Siapa sebetulnya orang sebagai tokoh publik, pejabat publik yang tidak memberi perhatian yang sangat maksimal? Bahkan apa yang ia peroleh sebagai posisi yang menguntungkan itu ternyata membuat dirinya menjadi orang yang tidak care, tidak peduli, dan tidak kritis dengan apa yang sedang terjadi di perusahaan-perusahaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu orang kemudian menoleh pada sosok pejabat negara yang bernama Erick Thohir yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Ini tentu sekali lagi teman-teman harus disebut sebagai dugaan-dugaan yang harus dibuktikan. Apakah memang seperti itu? Dan kita juga sudah melihat beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka menyaksikan bahwa Erick Thohir dan keluarganya terlibat dalam mega korupsi di Patraniaga Pertamina. Namun terlepas dari itu teman-teman, yang saya ingin beri catatan adalah bahwa Erick Thohir itu bisa menjadi orang yang tersangkut pada kasus mega korupsi ini oleh karena posisinya adalah seorang menteri BUMN. Terlepas bahwa ia tidak secara langsung terlibat, tetapi secara moral dan etika publik, seorang yang bernama Erick Thohir tetap harus menjadi orang yang ikut dipertanyakan terkait dengan apa kinerja yang ia lakukan selama ini. Dan karena itu, mengapa terjadi kecolongan yang membuat kerugian negara dan kerugian rakyat ini menjadi sesuatu yang kemudian menyulitkan kita untuk membayangkan betapa besarnya korupsi itu yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi rakyat banyak. Inilah yang kemudian orang melihat bahwa sosok yang bernama Erick Thohir tetap harus menjadi orang yang dimintai pertanggungjawaban terkait bahwa dirinya adalah pejabat negara yang diberi tanggung jawab dan amanah oleh negara untuk mengomandani sebuah badan resmi negara yang membawahi perusahaan-perusahaan negara yang selama ini tugasnya adalah mencari uang untuk negara dapat menjalankan tugas-tugas keadilan dan kesejahteraan. Karena itu, secara moral dan etika publik, seorang Erick Thohir tidak boleh lari dari tanggung jawab. Sekalipun ia tidak bisa langsung dimintai pertanggungjawaban untuk kejahatan yang ia tidak lakukan, tetapi secara moral dan etika publik, ia perlu memberikan klarifikasi. Karena apa? Karena sekali lagi yang harus ditegaskan bahwa Erick Thohir adalah pejabat negara yang sedang memimpin lembaga ini dan diberi amanah oleh negara, dalam hal ini presiden yang menunjuknya sebagai Menteri BUMN. Mengapa terjadi keteledoran dan mengapa terjadi kecolongan sehingga ada kejahatan dan kerugian yang terjadi yang membuat akhirnya tugas-tugas negara untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud pada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia menjadi terbengkalai untuk beberapa waktu. Inilah catatan yang saya ingin sampaikan, teman-teman. Jadi, kita tetap mengedepankan sebuah prinsip bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan semua orang harus diposisikan tidak bersalah. Karena itu, biarlah proses hukum yang akan menentukan apakah Erick Thohir terlibat atau tidak dan sejauh mana ia harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi bahwa ia adalah tokoh publik hari ini yang menyandang status sebagai seorang tokoh yang punya moralitas dan etika publik, itu membuat akhirnya Erick Thohir harus dimintai pertanggungjawaban dalam rangka menjelaskan mengapa terjadi mega korupsi di perusahaan Patraniaga Pertamina. Waktu yang akan menentukan dan memperlihatkan terang benderang kepada kita. Siap-siaplah Erick Thohir untuk kami semua melihat sejauh mana Anda terlibat dan sejauh mana Anda tidak terlibat. Dalam konteks ini,
kejahatan mega korupsi harus dilakukan penegakan hukum yang setegas-tegasnya agar ada kepastian hukum yang membuat kita semua tetap berharap bahwa hukum pada akhirnya berpihak pada rakyat dan siapapun yang melanggar hukum harus ditindak dengan cara-cara yang tegas tetapi tetap terukur.